all gonna be good. Don't worry about nothing, don't worry about nothing, nothing now. It's all gonna be good. So breathe like you know you should. Yeah, breathe. Selamat pagi semuanya. Kurang serentak. Selamat pagi semuanya. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran kita, yang piket siapa, Dek? Ya, mimpi doa ya. Siapa yang mimpi doa? Amin. Oke. Tadi pagi kalian udah sarapan belum? Sudah. Coba jujur. Siapa yang belum sarapan? Ayo angkat tangan. Kenapa belum sarapan? Malas. Dek, jangan malas-malas. Kenapa belum sarapan? Tidak sempat. Bangunnya harus lebih awal. Kenapa lagi tidak sarapan? Lambat bangun. Ya kan, Deren? Jadi malas juga. Oke. Setiap pagi Miss selalu ingatkan sama kalian kalau setiap pagi harus sarapan, Dek. Karena tubuh kalian itu butuh. Kalau kalian tidak sarapan paginya, takutnya di tengah pelajaran kalian jadi kelaparan. Kalian jadi berbunyi dan kalian, Miss, kapan istirahat? Miss, sudah lapar. Itu akibat dari tidak sarapan. Sarapan pagi itu nggak usah sarapan yang berat-berat. Sarapan bentar roti sama susu aja. Itu penting deh supaya kalian juga fokus pembelajaran fokus. Oke, kita lanjut pelajaran hari ini. Hari ini Miss mau ngasih pembelajaran sama kalian itu tentang bimbingan konseling, yaitu ngasih bimbingan kepada anak-anak yang sedang mengalami entah ada masalah sosial kah, contohnya masalah sosialnya entah bullying atau perundingan atau tentang kerjasama atau tentang masalah sosial yang lain. Kita pasti udah tahu dong masalah sosial itu apa aja. Oke, Miss ngambil satu topiknya itu tentang bullying atau tentang pembulian di SD. Sebenarnya ini pembulian di SD ini udah pernah kita pelajarin ya, cuman misalkan terangin ulang lagi. Jadi deh, hari ini misalkan terangkan apa itu pembulian, apa itu pembulian. Siapa yang tahu? Coba. Sebelum selanjutnya nih, coba siapa yang tahu apa itu bully? Apa itu pembulian di sekolah? Ayo, perundungan di sekolah apa aja itu? Artinya aja deh. Ayo. Apa? Jangan takut-takut. Ya. Kenapa? Mengecilkan teman, apa lagi? Mengejek teman, apa lagi? Memukul teman. Ya, itu semua benar. Bullying itu atau pembulian itu adalah mengejek, menindas, mengucilkan dan menjauhi teman. Coba kalian di kelas ini pernah nggak mengalami sebuah bullying atau mengalami pernah dibully gitu sama teman? Pernah nggak? Enggak. Untungnya nggak pernah. Kalau orang yang sudah pernah mengalami pembulian atau dibully itu sangat kasihan. Orang itu akan merasa kecil atau orang itu akan merasa aku apa artinya? Dia merasa dia bersalah terus, merasa dia itu terganggu, merasa ketakutan, mau ke sekolah pun ketakutan, mau ketemu orang yang membulinya juga ketakutan. Dia tidak akan berani. Kalau kalian lihat pembulian terjadi, apa yang harus kalian lakukan? Ayo coba. Laporkan ke guru, membantunya, mencegahnya. Kenapa? Menegur pembuli. Iya itu benar, itu harus kalian lakukan. Kalau nih contohnya si Iren, kalian lihat di tengah jalan dibully teman, dibully orang. Contohnya, oh Iren dibully, dikucilkan.
diejek. Kalian kalau udah melihat jangan kalian lari, atau jangan kalian bergabung sama orang yang membuli itu. Tapi apa? Kalian datangi atau kalian lari lapor guru, bukan lari meninggalkan dia. Tapi kalian lari panggil guru atau panggil orang yang lebih dewasa dari kalian, yang menurut kalian dapat membantu. Setelah kalian panggil, pasti orang yang kalian panggil itu akan datang dan membantu dia. Atau kalian langsung membantu dia, kalian tegur, "Hei, kalian gak boleh membuli dia itu teman saya." Gak usah takut, pembuli itu gak boleh ditakuti, tapi harus dilawan. Karena kalau temanmu kau tidak kau bantu, kasihan temanmu. Dia nanti masa depannya atau dia waktu besar dia gak akan berani tampil beda, gak berani dia menunjukkan kepercayaannya, dia gak berani, oh aku ini sebenarnya bisa, nggak ada gitu. Apa kalau disuruh coba Ira dia juga, dia akan ketakutan karena apa? Dia pernah merasa dibully. Oke, di sini Miss ada gambar nih. Tapi sebelum itu Miss mau jelasin. Pembulian itu ada 4 jenis. Ada apa? 4 jenis. Yang pertama yaitu fisik. Tahu fisik? Fisik itu artinya menggunakan fisik, pembunuhan tubuh, dipukul, ditendang, diludahi. Itu namanya pembulian fisik. Yang kedua, melalui perkataan, diejek. Ih, dasar tolol. Ih, dasar bodoh. Itu jangan pernah kalian katakan. Kalau kita mengatakan orang tolol, tahu nggak? Orang pengertian bahasa Indonesia tolol itu. Ini memang bodoh. Tolol itu di bawahnya. Artinya orang paling bodoh, paling bodoh. Kalau kamu mengejek temanmu, mengatakan temanmu tolol, itu artinya kamu udah mengatakan dirimu sendiri juga bodoh. Kan kamu udah tahu apa artinya tolol. Tapi kenapa kamu sampaikan ke temanmu? Itu namanya kau udah mengejek dirimu sendiri juga. Apalagi yang ketiga yaitu melalui media sosial. Apa? Media sosial, tahu kan? Di foto, contohnya ada aibmu, di foto, dibully. Nih lihat nih orang seperti ini, dia orangnya tidak berguna, dia orangnya seperti ini, dia ini, dia orangnya gemuk, dia orangnya terlalu hitam, dia orangnya terlalu kurus, dia orangnya terlalu, itu namanya di media sosial itu gak bisa deh. Karena media sosial sekali kamu posting pembulian, semua orang, semua Indonesia, semua daerah dunia akan melihat apa yang kau lakukan. Selanjutnya apa? Pembulian sosial. Mengajak teman, kau ajak dia, sana, ayo kita bully dia, ayo kita bully dia. Dia kan dia jelek hidup lagi. Terus sering, nggak boleh dibilang seperti itu deh. Pembulian sosial, mengajak temannya untuk mengucilkan dia, tidak boleh. Di waktu kau diajak, kau tolak, bukan kau, ayo, siapa yang mau kita bully? Ayo, aku yang maju di depan, nggak boleh gitu. Tapi kau tolak dia, ditolak. Oke, di sini nih ada gambar. Coba lihat nih. Stop. Ayo baca semua 3 dulu ya. Stop. Bullying. Iya, stop bullying. Nih. Kasus bullying yang menimpa anak-anak marak terjadi. Fenomena itu pun kerap dialami anak di lingkungan sekolah. Pembulian ini sering terjadi di sekolah. Nih, ini juga. Stop nih, yang saya bilang tadi nggak boleh ngomong teman lemah, bilang teman tolol, bilang teman bodoh, bilang teman jelek, gemuk, apapun fisiknya pun nggak boleh kamu ejek. Entah kayak dan orang tuanya pun kamu tidak boleh ejek. Paham? Oke, lanjut nih. Ini yang melalui media sosial. Udah dibullying, divideoin, hei, rasa kami tuh enak. Menurut kami tuh, wih, kalau saya bullying dia, saya ejek dia, saya videoin, wih, saya viral nih. Nanti saya dapat
fans yang banyak nih. Saya nanti akun TikTok saya bisa sampai 5 ribuan. Ya bisa, tapi apa? Itu juga akan ada dampaknya sama kamu. Di waktu kamu memposting tukang pembulian atau kamu posting dirimu membuli orang, ada dampaknya. Komen-komen orang itu akan terlihat sama kamu. Orang bilang apa? Ih, kok dia pembuli sih? Ih, nggak kasihan apa? Dan kamu juga akan ditambahin dibully. Dan kamu juga ikut kena bully. Contohnya apa? Contohnya ada yang berbeda sama kamu. Ih, dia juga seperti ini. Sok pintar juga dia. Sok cantik, sok ganteng. Ih, dia aja hitam, dia aja ini gemuk, kok pembuli? Kok dia mengejek? Nah, itu kena ke kamu. Ada dampaknya. Kan pernah saya bilang, karma itu ada. Apa yang kamu perbuat ke temanmu, apa yang kamu perbuat ke orang lain, itu akan juga kamu alami timbal balik. Nih, oke lanjut. Dampak bullying atau pembulian bagi korban. 1. Kesakitan fisik dan psikologis. Itu yang saya bilang tadi. Dia hidupnya nggak akan tenang. Dia akan merenung, nggak berani tampil beda, nggak berani dia menampilkan dirinya, dia nggak percaya diri. Selanjutnya apa? Ya, kepercayaan dirinya sama kayak saya bilang tadi yang merosot. Apalagi malu, trauma, merasa sendiri, serba salah. Kalian pernah kan merasa malu? Pernah merasa malu? Nah. Bagaimana perasaan malu itu? Enak nggak? Enggak kan? Pasti kalau kita merasa malu, lihat orang pun aduh, atau disuruh maju, Elpras maju kok. Aduh, nanti aku diketawain lagi. Aduh, nanti aku diinin lagi. Aduh, pasti kamu merasa tidak tenang, merasa sendiri. Kalau merasa sendiri, pernah nggak kalian merasa sendiri? Merasa sendiri itu artinya kalian tidak punya siapa-siapa. Kalian merasa aku tidak ada teman, aku tidak ada yang mendukung, aku tidak ada yang menyayangi, aku merasa sendiri. Itu pasti orang yang sering dibully itu pasti pernah dialami. Lanjut, apalagi korban mengasingkan diri dari sekolah. Iya, dia nggak mau sekolah lagi, dia nggak mau datang sekolah, mau ketemu muka kalian pun nggak mau. Walaupun kalian sahabatnya, karena sudah dibully orang lain, dia nggak akan mau ketemu. Mukanya sudah merasa malu. Lagi deh menderita ketakutan sosial. Dia tidak berani posting foto, tidak berani membuat video tentang dirinya. Oke, sekarang mau kasih kalian 5 menit ya, jangan panjang ke angka 10. Ini mau kasih kalian 5 menit. 2. Coba kau ya. Dua. Berdua. Coba dulu kalian diskusikan. Berdua sama teman kalian. Apa yang akan kalian lakukan? Apa yang akan kalian lakukan jika kalian melihat teman dekat kalian dibully? Yang pertama. Yang kedua, apa yang kamu lakukan di saat kamu dibully atau diejek? Ayo coba diskusikan dulu. Atau ini berempat nih, berempat aja ya. Coba, ayo diskusikan. Tinggal berdua, ayo diskusi yuk. Yang pertama, apa yang kamu lakukan waktu temanmu dibully? Yang kedua, apa yang akan kamu lakukan di waktu kamu dibully? Apa tindakanmu? Ayo, coba diskusinya 5 menit. Ayo, coba. Berempat aja, ayo coba ya. Diskusikan ya. Kalau mau ya, mendekat ya, coba. 5 menit yuk, diskusi. Apa yang akan kalian lakukan? Iya. Apa yang kalian lakukan? Hah? Ya boleh. Ditulis ya. Jawabannya ditulis. Boleh satu orang. Nih, oke. Siapa yang mau bacakan duluan hasil diskusinya? Ayo, kelompok siapa? Ayo, kelompok siapa? Angkat tangan. Ayo, Akila, angkat tangan. Diri Akila. Diri.
Ya udah bacakan. Apa yang kalian lakukan ketika kita dibully? Lapor kepada guru, menghindar dari pelaku, jangan takut, dan tidak mendekati pelaku. Ya. Kedua, apa yang kalian lakukan jika teman kita saja dibully? Menegurnya, membela korban, membantu, menyelesaikan masalah dengan benar. Oke. Kita tepuk tangan dong untuk Akila. Oke. Sekarang kelompok siapa lagi? Ayo kelompok siapa lagi yang mau bacain? Yuk, kelompok Andrian silakan. Suaranya kencang. Tunjukkan. Yang pertama, jika melihat teman dibully, membantu atau melaporkannya ke guru jika teman atau sahabat dibully oleh orang lain atau murid lain. Kedua, jika dibully, lawan dan laporkan, lalu menghindari pembuli agar tidak dibully lagi. Oke. Tepuk tangan dong. Ayo kelompok siapa lagi? Ya, Sena angkat diri. Jika teman dibully, membantunya, mendorong pada guru agar tidak dibully lagi, dan menasihati yang membuli supaya mental tidak tahan. Oke. Jika kita dibully, melawannya, meminta bantuan, tidak bisa dimasukin di hati dan tidak bisa takut. Oke, tepuk tangan dong. Bagus. Ayo, lanjut. Ya, Excel. Baca yang kencang, Excel. Apa yang dilakukan ketika teman dibully? Melaporkan ke orang yang bisa dipercaya atau melaporkan ke guru. Menegur pembuli dengan tegas, menasihatinya agar berani melawan dan percaya diri. Apa yang kamu lakukan jika kamu dibully? Melawan dan melaporkan pembuli. Tidak takut dengan membuli, percaya diri. Oke, tepuk tangan dong. Keren. Sampai sini pembelajaran tentang pembulian, tentang perundungan. Semoga apa yang diterangkan ini kalian bisa lakukan ya. Kalian tidak membuli teman kalian lagi, tapi kalian mau mendukung teman kalian. Dan untuk kedepannya tolong dijaga ucapan. Omongan harus dijaga. Oke, sampai sini pelajaran dari